Semakin kamu disuruh jangan, semakin kamu terjebak. Kamu pernah merasakan seperti itu? Nah, kita mau membahas hari ini tentang trauma bond. Di dunia ini ada 3 jenis manipulator. Yang pertama, manipulator putih. Mereka datang dengan wajah ramah, tutur lembut, kepedulian palsu, tapi setiap kata punya agenda tersembunyi. Yang kedua, manipulator merah. Mereka tak main logika, mereka main hati, membuatmu percaya bahwa itu cinta. Dan yang terakhir, aku. Aku bukan penyelamat, aku bukan pembalas, aku adalah bayangan yang datang ketika terang tak bisa lagi dipercaya. Aku adalah manipulator hitam. Aku tak memanipulasi orang polos. Aku berburu mereka yang pernah membuat manipulasi hancur yang mengubahku menjadi seperti ini. Jika kau pernah dihancurkan oleh kepalsuan, maka kau akan tahu mengapa aku begini. Luka tidak membuatku lemah, tapi membangkitkan sisi tergelap yang tak bisa mereka kendalikan. Coba, sekarang jangan bayangkan gajah. Jangan bayangkan telinganya yang besar, tubuhnya yang abu-abu, belalainya yang panjang. Jangan bayangkan gajah. Kamu tetap membayangkannya kan? Nah, inilah yang disebut efek ironi dalam pikiran kita. Semakin kita dilarang memikirkan sesuatu, semakin otak kita terfokus ke arah itu. Dan kamu tahu siapa yang sangat ahli memanfaatkan ini? Ya, dia adalah manipulator ulung seorang dengan NPD. Mereka bilang, aku gak maksa kamu kok, kamu bebas memilih. Tapi kalau kamu keluar dari hubungan ini, kamu bakal nyesel seumur hidup. Atau mereka bilang, aku nggak bilang kamu gila, tapi semua orang juga bilang kamu ya gitu deh. Atau, aku nggak pernah selingkuh, tapi kalau kamu terus curiga begini, aku malah jadi pengen beneran nih. Lihat, kalimat mereka itu penuh racun tersembunyi. Mereka tahu bagaimana cara menanamkan ketakutan, rasa bersalah, dan keraguan di pikiran kita, tanpa kelihatan jahat. Halus manipulasinya. Ini bukan sekedar kata-kata biasa. Ini strategi yang memanfaatkan kelemahan alami otak manusia. Dan kalau kamu sering merasa nggak waras, overthinking, atau ragu sama ingatanmu sendiri, bisa jadi kamu bukan gila. Tenang ya, kamu sedang terjebak dalam permainan yang dirancang untuk membuatmu ragu pada kenyataan, pada kewarasan kamu sendiri. Ini bukan salahmu. Ini bukan kelemahanmu, ini taktik manipulasi tingkat tinggi dan kamu bisa keluar dari jerat ini. Percayalah, dengan sadar dan bangun kembali batasan-batasan dan kewarasan kamu. Oke, trauma bond juga saya bahas di buku saya Menuju Hidup Baru. Ini buku baru. Kalau kemarin di season sebelumnya, teman-teman selalu saya mengintro tentang topeng yang memikat. Sekarang kita langsung menuju hidup baru, karena di season 2 ini kita pembahasan yang lebih dalam lagi tentang NPD. Itu ada di bab 2, yaitu pola halus dan luka dalam. Oke? Jadi ingat-ingat teman-teman, boleh baca di bukunya di bab 2, itu ada yang namanya trauma bond, ikatan dari luka, bukan cinta. Trauma bond ini juga biasanya dibalut oleh gaslighting dan sugesti beracun. Jadi bukan cuma memanipulasi fakta, tapi menanamkan keraguan lewat sugesti halus. Trauma bond itu otak terjebak di antara logika dan ketergantungan emosional. Jadi otak kita itu seperti tidak bisa dikatakan jangan, malah kita selalu terfikir terngiang-ngiang tentang itu, hal tersebut. Jadi lucunya nih, efek jangan bayangkan gajah ini kan dikenal sebagai ironic process theory oleh Daniel Wegner, psikolog dari Harvard. Otak kita tidak bisa memproses larangan tanpa membentuk gambaran dulu. Jadi kita pasti ngebayangin dulu walaupun dibilang jangan. Dan inilah celah yang dimanfaatkan para manipulator. Ya, topik jangan bayangkan gajah,
sangat masuk ke dalam trauma bond. Terutama bagian bagaimana pikiran kita dikendalikan secara halus lewat sugesti beracun, hingga akhirnya kita tetap terlihat secara emosional walau tahu hubungan itu menyakitkan. Sudah dibilang jangan, tapi kita kembali lagi. Terlalu terngiang-ngiang dengan dia. Jadi ini mungkin kalau orang yang zaman dulu bilangnya seperti kepelet kamu ya, seperti hipnotis kamu ya. Enggak. Ini hanya manipulasi tingkat tinggi. Ini bukan sihir-sihiran. Ini hanya permainan kata-kata yang menguras emosional Anda. Bayangkan, kamu berada dalam hubungan yang bikin kamu stres setiap hari, tapi tiap kali kamu ingin pergi, ada suara yang selalu berbisik, aku nggak maksa kamu pergi, tapi kamu nggak akan menemu orang yang sebaik aku. Itu di pikiran kamu, tuh kamu mendengarkan terus seperti itu, terngiang-ngiang. Atau, aku nggak bilang kamu gila, tapi kamu memang sering drama sih belakangan ini. Nah, ini bukan cuma manipulasi biasa, itu bentuk sugesti beracun. Dan yang lebih parahnya lagi, sugesti itu akhirnya kamu ulang sendiri, tapi di dalam kepala kamu. Inilah mengapa kita tetap terikat. Trauma bond bukan cuma ikatan emosional, ini ikatan psikologis antara luka dan harapan. Manipulator seperti NPD tahu cara membolak-balikan logika kita. Mereka kasih hadiah, lalu kamu disiksa mentalnya. Mereka minta maaf, lalu diulangi lagi. Mereka bilang, aku berubah, aku pasti belajar empati sama kamu dan coba menghormati kamu. Lalu, kamu dituduh nggak percaya sama dia. Kamu pasti nggak percaya sama aku. Otak kamu terus memproses dua hal, ketakutan, dan harapan. Ingat, ini saya ulang terus ya. Dan disinilah kamu merasa stuck, capek, tapi nggak bisa benar-benar lepas dari dia. Nah, mungkin kalau teman-teman yang belum paham tentang efek sugesti atau psikologi seperti ini, pasti merasa dirinya seperti dipelet atau dihipnotis sama seorang manipulator. Tidak, ini bukan ilmu sihir. Ini hanya permainan kata-kata dan psikologis manipulasi. Dan cukup tingkat tinggi seperti ini. Langkah pertama, sadari bahwa ini bukan salahmu. Kalau kamu tanya, ingin keluar dari trauma bond ini, ingat, sadari bahwa ini bukan salahmu. Otak kamu bekerja normal, tapi kamu sedang dibentuk untuk meragukan dirimu sendiri. Langkah kedua, jauhkan diri dari kalimat manipulatif. Catat, tulis, lihat ulang semua kalimat yang membuat kamu merasa ragu, bersalah, atau takut. Langkah ketiga, bangun narasi baru. Ganti, aku nggak akan bisa hidup sama orang ini. Aku nggak akan bisa hidup tanpanya. Diganti, aku sedang menyembuhkan otak dan hatiku dari racun yang dipelajari. Karena setiap kali kamu mengulang kalimat trauma, malah kamu menguatkan ikatannya. Maka ini disebut trauma bond. Tentang trauma bond, kalau kalian merasa trauma lagi, atau seperti disugesti lagi, jangan lupa membaca buku ini kembali. Sebagai penutup, jadi kalau hari ini kamu masih merasa bersalah karena mencoba pergi, atau masih ragu karena si dia bilang, kamu terlalu mikir negatif. Ingat, ini bukan kamu. Itu gajah-gajah yang ditanamkan di pikiran kamu. Kamu bisa bebas, tapi pertama-tama kamu harus sadar. Bukan semua yang kamu pikirkan itu berasal dari dirimu sendiri. Kadang, itu berasal dari orang yang sangat ingin kamu tetap lemah. Kamu bukan lemah, kamu sedang sadar, dan itu langkah yang paling berani. Tetaplah menjadi impact, tetaplah menjadi supernova, dan tetaplah menjadi bintang yang sangat bercahaya menerangi lainnya, menerangi orang-orang yang masih terjebak di dalam kegelapan. Saya Andrian Hendranata, terima kasih. Halo teman-teman, kini telah terbit buku Menuju Hidup Baru. Jika ingin mendownloadnya bisa tersedia di Google Play Books
Jika ada kesulitan, bisa download langsung PDF-nya di npdsurvivorindonesia.com. See ya! Ada harapan di setiap nafas. Ada kekuatan di setiap luka yang harus kamu sembuhkan. Kamu layak hidup yang tenang, bebas dari kendali siapapun. Kamu berhak bahagia. Tenang, kamu tidak sendirian.